Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang seorang pemuda mendaki gunung yang tersesat. Pagi itu, matahari bersinar cerah di kaki Gunung Argapati, sebuah gunung yang terkenal akan keindahan alamnya sekaligus misteri yang mengelilinginya. Randy dan tiga temannya, Budi, Andi, dan Sinta, bersiap-siap untuk mendaki. Ransel mereka penuh dengan perlengkapan, mulai dari makanan hingga tenda. Mereka sudah merencanakan perjalanan ini sejak lama, dan meskipun telah mendaki beberapa gunung sebelumnya, kali ini mereka merasa sedikit gugup. Gunung Argapati terkenal dengan jalur pendakian yang terjal dan medan yang menantang, belum lagi cerita-cerita mistis yang sering didengar dari para pendaki sebelumnya. Ayo, kita mulai sebelum matahari makin tinggi, kata Budi, pemimpin rombongan mereka. Randy mengangguk sambil memastikan sepatu gunungnya terikat erat. Semangatnya tinggi, meskipun ada sedikit kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Mereka mulai melangkah, melewati jalur pendakian yang dipenuhi pepohonan rindang dan udara pagi yang sejuk. Pada awalnya, perjalanan terasa mudah dan menyenangkan. Mereka bercanda sepanjang jalan, tertawa dan menikmati suasana alam yang masih perawan. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, jalurnya semakin menantang. Bebatuan besar dan akar-akar pohon yang menjalar membuat langkah mereka menjadi lebih hati-hati. Randy mulai merasakan kelelahan di kakinya. Napasnya tersengal, tapi dia tidak ingin mengeluh. Teman-temannya, terutama Budi dan Andi, tampak masih kuat. Mereka terus berjalan dengan cepat, meninggalkan Randy yang mulai tertinggal di belakang. "Hei, tunggu sebentar," seru Randy, mencoba mempercepat langkahnya. Tapi teman-temannya sepertinya tidak mendengar. Mungkin jarak mereka sudah terlalu jauh, atau mungkin angin yang bertiup kencang menenggelamkan suaranya. Randy berhenti sejenak untuk menarik napas. Jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya mulai berkeringat deras, meskipun udara di sekitar mereka semakin dingin. Dia mendongak, melihat teman-temannya yang hanya tampak sebagai siluet di kejauhan, terus mendaki tanpa menyadari bahwa dia sudah tertinggal. Randy tahu dia tidak bisa memaksakan diri lebih jauh tanpa istirahat. Lagi pula, mereka masih punya waktu panjang untuk mencapai pos perhentian berikutnya. Dia melihat sekeliling, mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Matanya tertuju pada sebuah pohon besar dengan batang yang kokoh di tepi jalur. Di sanalah dia memutuskan untuk duduk sejenak dan mengumpulkan tenaga. Setelah meletakkan ranselnya, Randy membuka bekal yang sudah disiapkan. Sepotong roti dan sebotol air mineral menjadi penyelamat di tengah rasa lelahnya. Setelah makan, perasaan kantuk tiba-tiba menyerang. Angin sejuk yang menerpa wajahnya dan suara dedaunan yang berbisik membuat suasana menjadi begitu tenang. Matanya perlahan-lahan tertutup, dan tanpa ia sadari, ia pun tertidur di bawah pohon besar itu. Namun, jauh di dalam tidurnya yang singkat itu, ada sesuatu yang mulai mengusik. Randy terbangun dengan tiba-tiba. Matanya terbuka lebar, tubuhnya terasa tegang, dan jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang membangunkannya, suara samar tapi jelas. Dia mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya yang redup. Langit yang sebelumnya cerah kini mulai gelap. Hari hampir beranjak malam, dan hutan di sekitarnya berubah menjadi tempat yang asing dan mencekam. "Randy, Randy." Suara itu terdengar lagi, seperti bisikan pelan yang mengalir di antara pepohonan. Suara itu memanggil namanya. Randy menoleh ke segala arah, mencari siapa yang memanggilnya, tapi tak ada seorang pun. Teman-temannya, apakah mereka kembali untuk mencarinya? Tapi suara itu terdengar aneh, terlalu lembut, terlalu jauh, seperti berasal dari tempat yang tak terjangkau. Randy berdiri dengan cepat, rasa kantuk yang tadi sempat menyergap lenyap seketika. Dia memasukkan kembali barang-barangnya ke dalam ransel dengan tangan gemetar. Suasana di sekitar terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Kabut tipis mulai turun, perlahan-lahan menyelimuti pepohonan dan jalur setapak di depan. Angin yang semula tenang kini berhembus lebih dingin, seakan membawa bisikan-bisikan misterius yang membuat bulu kuduk Randy berdiri. Setiap suara kecil, dedaunan yang bergesekan, ranting yang patah, terasa seperti bunyi yang jauh lebih menakutkan dari biasanya. "Budi, Andi, Sinta?" panggil Randy, mencoba mengusir kecemasan yang semakin menguasai dirinya. Tidak ada jawaban. Suara hanya bergema kembali di telinganya, menambah rasa takut yang mulai merayap di dadanya.
Teman-temannya sudah terlalu jauh, dan Randy tahu dia harus segera mengejar mereka sebelum malam benar-benar turun. Sambil menggigit bibirnya, dia berjalan cepat mengikuti jalur yang dia ingat. Namun, dalam gelap yang semakin pekat dan kabut yang semakin tebal, segalanya terasa asing. Langkah Randy semakin cepat, diiringi oleh detak jantung yang berdegup semakin kencang. Setiap kali dia memanggil nama teman-temannya, hanya suara hutan yang kembali menjawab, kosong dan sunyi. Kakinya melangkah dengan was-was di atas tanah yang licin, mencoba mencari jejak-jejak sepatu yang mungkin ditinggalkan teman-temannya. Tapi semakin dia berjalan, semakin kabur arah yang dia tempuh. Hutan ini, pikirnya, tiba-tiba terasa lebih besar dan lebih luas dari yang ia bayangkan. Jalan setapak yang tadinya terlihat jelas, kini seolah menghilang di balik kegelapan. Di sekitarnya, hanya pepohonan tinggi yang diam dan tak bersuara, seolah mengawasinya dalam kebisuan. Kabut yang tadinya tipis kini semakin tebal, membentuk tirai putih yang menutupi pandangannya. Randy berhenti sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Jangan panik. Jangan panik. Gumamnya pada diri sendiri. Tapi kata-kata itu tidak banyak membantu. Suara hatinya penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana jika dia benar-benar tersesat? Bagaimana jika dia tidak bisa menemukan teman-temannya lagi? Saat itu, terdengar lagi suara yang memanggilnya. Weng. Suara itu kali ini lebih jelas, lebih dekat, namun tetap terdengar seperti bisikan. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Suara itu bukan berasal dari teman-temannya, Randy yakin. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar dari suara itu. Dia menoleh ke segala arah, tapi yang dilihatnya hanya bayang-bayang kabut dan pepohonan yang berdiri seperti siluet gelap. Randy memutuskan untuk terus berjalan, berharap menemukan tanda-tanda teman-temannya di depan. Tapi setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat, seolah-olah sesuatu sedang menariknya mundur, menahannya untuk tidak bergerak maju. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Randy menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang semakin nyata. Suara-suara dari hutan semakin jelas, namun kali ini bukan suara yang memanggil namanya. Ada suara langkah pelan di belakangnya, suara ranting yang patah di kejauhan, dan sekali-sekali terdengar suara sesuatu yang berdesir melalui pepohonan. Randy menoleh cepat ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang menyambut pandangannya. Hutan itu tampak hidup dalam kegelapan, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata. Dia mulai mempercepat langkahnya, tetapi perasaan dikejar oleh sesuatu tak kunjung hilang. Randy kembali memanggil, lebih keras kali ini. Budi, Andi, Sinta, suaranya menggema di antara pepohonan, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Dia mulai panik. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan senter dari ranselnya, tapi cahaya yang dihasilkannya hanya mampu menembus sedikit kabut di depannya. Jalur pendakian yang tadinya jelas kini benar-benar hilang dari pandangan. Kegelapan malam mulai menguasai seluruh hutan, menelan setiap sudut pandang. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Randy melihat sesuatu bergerak. Sesosok bayangan melintas cepat di antara pepohonan. Dia terdiam, menahan napas, matanya terbelalak. Apakah itu teman-temannya? Atau sesuatu yang lain? Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Randy merasakan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Tanpa pikir panjang, dia mulai berjalan lebih cepat, hampir berlari. Tapi langkahnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Di balik suara angin dan langkah kakinya, Randy merasa ada sesuatu yang mengikutinya, mengawasinya dari balik pepohonan yang gelap. Dan suara itu, suara yang memanggil namanya, masih terdengar, semakin dekat. Randy terus berjalan dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya semakin lelah, tapi rasa takut mendorongnya untuk tetap melangkah. Suasana hutan di sekitarnya kian terasa mencekam. Kegelapan sudah sepenuhnya menyelimuti, membuat setiap bayangan pepohonan tampak menyeramkan. Cahaya senter di tangannya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sementara kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan menghalangi pandangan lebih jauh. Langkah Randy melambat ketika tiba-tiba dia merasa ada yang mengawasinya. Bulu kuduknya berdiri, dan jantungnya berdegup lebih kencang. Dia berhenti di tengah jalan setapak yang sekarang tampak asing, terdiam, mendengarkan. Suara malam terdengar begitu sunyi,
Namun di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang terasa salah. Randy menoleh ke belakang, memperhatikan sekitar, tapi tak ada apa-apa selain hutan yang gelap dan kabut yang berarak pelan. Namun, perasaan diawasi itu semakin kuat, seolah ada sepasang mata yang mengintainya dari balik pohon-pohon besar di sekitar. Dengan hati-hati, dia melanjutkan langkahnya, namun kini dengan perasaan waspada. Lalu, tiba-tiba dari sudut matanya, dia melihat sesuatu. Seketika dia berhenti lagi, tubuhnya menegang. Di antara pepohonan yang berkabut, dia melihat sosok seseorang. Randy menyipitkan matanya, berusaha memperjelas pandangannya. Sosok itu tampak samar, tapi perlahan semakin jelas. Seorang wanita, berdiri sendirian di antara pepohonan, tidak bergerak, hanya diam memandang ke arah Randy. Wanita itu mengenakan pakaian putih kusam, dan rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Randy menatapnya dengan jantung berdegup kencang. Siapa wanita itu? Apa dia tersesat juga? Tapi rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti Randy mengatakan bahwa ini bukan pendaki lain. Ada sesuatu yang tidak wajar pada wanita itu, terutama cara dia berdiri begitu diam, begitu tak bergerak. Randy memanggil dengan suara yang sedikit bergetar, "Maaf, Anda tersesat juga? Anda melihat teman-teman saya?" Tak ada jawaban. Wanita itu tetap diam. Randy mencoba melangkah lebih dekat, tapi setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk mendekat. Cahaya senter yang ia arahkan ke wanita itu hanya memperjelas sosoknya yang semakin menyeramkan. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk manusia biasa, dan matanya seolah-olah kosong, seperti menatap langsung ke dalam jiwa Randy. "Siapa kamu?" bisik Randy lirih, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Wanita itu masih tak bergerak, hanya berdiri mematung di tengah kabut. Randy mulai merasa kakinya lemas, seakan-akan seluruh tenaganya terkuras hanya dengan melihat sosok wanita itu. Ketika dia hendak melangkah mundur, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita itu tiba-tiba bergerak. Bukan dengan cara manusia biasa bergerak, tidak ada gerakan kaki atau perubahan posisi tubuh. Wanita itu seperti meluncur, menghilang begitu saja di balik pepohonan, seperti tertelan oleh kabut. Randy terpaku di tempat, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dalam sekejap, wanita itu lenyap begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Rasa takut yang semula hanya samar kini berubah menjadi teror yang nyata. Tubuh Randy gemetar hebat. Dia mulai mundur, melangkah cepat menjauhi tempat di mana wanita itu muncul. Napasnya tersengal, dan tangannya mencengkeram erat senter yang bergetar di genggamannya. "Aku harus keluar dari sini. Aku harus menemukan mereka." Gumamnya, berusaha menenangkan diri, meski dalam hatinya dia tahu ada sesuatu yang salah dengan hutan ini. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin asing jalur yang ia tempuh. Setiap sudut hutan terlihat serupa, pepohonan tinggi yang menjulang, kabut yang semakin tebal, dan kegelapan yang menelan segalanya. Randy berlari, berharap bisa menjauh dari tempat itu, namun perasaan tak nyaman terus mengikuti. Setiap kali dia menoleh, dia merasa wanita itu akan muncul lagi, mengawasi dari kejauhan. Langkah Randy semakin cepat. Dia mulai berlari, mencoba kabur dari rasa takut yang kini merajalela dalam pikirannya. Tapi setiap langkah yang diambilnya terasa sia-sia. Tak peduli seberapa jauh dia berlari, perasaan terjebak semakin nyata. Rasanya seperti dia berputar-putar di tempat yang sama. Saat berhenti untuk menarik napas, Randy menyadari sesuatu yang membuatnya benar-benar panik. Pohon besar di sebelah kirinya, pohon yang sangat familiar. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin? Dia yakin sudah berlari cukup jauh, tapi pohon itu seakan-akan dia tak pernah meninggalkan tempat di mana dia pertama kali bertemu wanita tadi. Perlahan-lahan, Randy mundur. Dia tak lagi memikirkan arah, hanya ingin keluar dari hutan ini secepat mungkin. Namun, semakin dia bergerak, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang tak terlihat terus membayangi setiap langkahnya. Mata Randy kembali mengedar ke sekitar. Kini, bayangan-bayangan gelap mulai muncul di pinggiran pandangannya. Bayangan itu bergerak cepat, menghilang sebelum dia bisa benar-benar memastikan apa yang dilihatnya. Kadang terdengar suara langkah kaki di belakangnya, namun ketika dia berbalik, tak ada apa-apa. Randy mulai kehilangan kendali atas rasa takutnya.
Setiap gerakan, setiap suara membuatnya melonjak ketakutan. Dia merasa dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata, dan semakin lama, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu yang benar-benar ada di hutan ini, mengawasinya, mengikutinya, dan mungkin sedang menunggunya. Randy kini terjebak dalam rasa takut yang tak lagi bisa ia kendalikan. Langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Di antara kabut tebal dan pepohonan yang tak berujung, dia merasa seperti berjalan dalam sebuah labirin tanpa akhir. Setiap sudut hutan ini terlihat sama, kegelapan, bayangan, dan suara-suara aneh yang tak pernah berhenti mengganggu pikirannya. Perasaan terjebak itu semakin menekan. Semakin jauh dia berjalan, semakin tidak yakin dia akan menemukan jalan keluar. Semua usahanya untuk mengikuti jalur pendakian yang semula jelas kini sia-sia, seperti jalur itu telah ditelan oleh hutan yang hidup. Setiap arah yang ia tuju hanya mengarahkannya kembali ke tempat yang sama, seperti sebuah siklus mimpi buruk yang tak berujung. Randy berhenti sejenak, menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Dia merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Napasnya tersengal, kakinya gemetar, dan rasa dingin mulai merayap dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuhnya. Di dalam kabut yang semakin pekat, suasana malam terasa begitu sunyi, hampir tidak nyata. Bahkan suara serangga atau burung malam pun hilang, digantikan oleh kesunyian yang mengerikan. Di tengah rasa putus asanya, suara itu kembali terdengar. Suara yang selama ini hanya terdengar samar, kini semakin jelas. Suara langkah kaki di belakangnya, bergerak pelan namun pasti, seolah-olah sesuatu sedang mengikutinya, menyusuri setiap jejak yang ditinggalkan. Randy menoleh cepat, cahaya senternya berputar liar menembus kabut, namun sekali lagi, tak ada apa-apa di sana, hanya bayangan pepohonan yang diam dalam kegelapan. "Siapa di sana?" teriak Randy dengan suara yang bergetar, meski di hatinya dia tahu tak ada jawaban yang akan datang. Tetap saja, dia terus bertanya-tanya. Apakah suara itu nyata? Apakah dia benar-benar diikuti? Atau hanya permainan pikirannya sendiri yang dikuasai ketakutan? Randy menggenggam senter di tangannya lebih erat, berharap cahaya kecil itu bisa memberinya sedikit rasa aman. Namun cahaya senter itu tak banyak membantu. Kegelapan di hutan ini seolah-olah menelan cahaya, mengurungnya dalam sebuah dunia yang tak bisa dia pahami. Lalu, di antara rasa takut yang melumpuhkan, Randy mulai mendengar suara lain. Bukan langkah kaki, bukan bisikan seperti sebelumnya, tetapi suara tawa. Lembut, pelan, namun jelas. Tawa itu terdengar dari kejauhan, menggema melalui pepohonan seperti suara dari dunia lain. Suara tawa seorang wanita. Samar, namun cukup untuk membuat jantung Randy berdetak semakin kencang. "Apa ini?" bisik Randy, merasa semakin bingung. Tawa itu terdengar aneh, bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang dipenuhi kesedihan dan kebencian. Tawa itu terus menggema di sekelilingnya, memantul di antara pepohonan, membuat Randy tak bisa mengetahui dari mana asalnya. Randy mulai berjalan lagi, lebih cepat kali ini. Dia harus keluar dari sini, itu satu-satunya hal yang terus terngiang di kepalanya. Namun seberapa cepat pun dia berjalan, tawa itu tetap mengikutinya. Seperti bayangan yang terus mengejar tanpa henti, suara itu tak pernah hilang. Setiap kali Randy mencoba melangkah lebih jauh, suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dalam kepanikannya, Randy terjatuh. Kakinya tersandung akar pohon yang menjalar di tanah, membuat tubuhnya terhempas ke tanah yang dingin dan lembab. Senternya terlepas dari tangan dan terlempar beberapa meter ke depan, cahayanya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Gelap. Kegelapan total menyelimuti Randy. Dia merangkak, mencoba meraih senternya, namun tiba-tiba, sebuah suara muncul dari arah yang berlawanan. Suara lembut, hampir berbisik di telinga, memanggil namanya. Randy duduk di tanah yang lembab, merasa putus asa dan tak berdaya. Hatinya berdebar kencang, seakan-akan jantungnya berusaha meloloskan diri dari dadanya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan setiap detak langkahnya terasa seperti bunyi guntur di telinga. Dalam kegelapan dan kabut tebal, dia berusaha mengumpulkan keberanian, meski rasa takut telah menggerogoti seluruh keberaniannya. "Siapa itu?" teriak Randy, suaranya bergetar, namun dia berusaha menunjukkan ketegasan.
Namun, tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang terus mendekat. Dalam keadaan panik, Randy berusaha berdiri, tetapi lututnya masih gemetar. Dia menoleh ke segala arah, mencari jalan keluar, namun kegelapan mengurungnya. Tiba-tiba, sosok wanita itu muncul kembali di depannya, wajahnya terlihat lebih jelas dalam cahaya samar. Wanita itu melangkah maju dengan pelan, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Randy, suara itu kembali memanggil, namun kali ini ada nada yang berbeda, seperti ada keinginan mendalam di dalamnya. Wanita itu mendekat, dan Randy dapat merasakan aura menyeramkan yang mengelilinginya. Dia ingin berteriak, ingin berlari, tapi semua itu terasa sia-sia. Wanita itu seolah memiliki daya tarik yang membuatnya terpesona sekaligus ketakutan. Aku tidak ingin mengganggu, kata Randy, berusaha menjelaskan, meski bibirnya bergetar. Saya hanya ingin menemukan teman-temanku. Wanita itu tetap diam, hanya menatap Randy dengan tatapan kosongnya. Dalam sekejap, bayang-bayang di sekelilingnya mulai berkumpul, membentuk lingkaran gelap yang menakutkan. Randy merasa dikelilingi oleh sesuatu yang tidak bisa dia lihat, tetapi bisa dia rasakan. Sebuah kegelapan yang mengintimidasi, penuh rasa sakit dan kesedihan. Dia sudah pergi jauh, bisik wanita itu, suaranya semakin jelas. Mereka tidak akan kembali. Mendengar kata-kata itu, Randy merasakan kesedihan yang mendalam. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada teman-temannya. Rasa khawatir dan bersalah membanjiri pikirannya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Randy, suaranya kini terdengar putus asa. Aku hanya ingin kembali. Randy, suara itu menjadi lebih lembut, namun tetap membawa beban yang berat. Kau harus memilih. Terus berlari dan terjebak dalam kegelapan, atau menghadapi kenyataan yang kau takutkan. Saat itu, Randy menyadari, semua ini bukan hanya tentang dirinya. Hutan ini, wanita ini, semua yang terjadi adalah cerminan dari ketakutannya sendiri. Dia harus menghadapi rasa takutnya jika ingin selamat. Dengan keberanian yang tersisa, Randy menatap mata wanita itu. Saya siap, katanya dengan suara mantap. Saya akan menghadapi apapun yang ada. Wanita itu terdiam, dan seketika kegelapan di sekelilingnya mulai memudar. Bayangan-bayangan yang mengintimidasi perlahan-lahan menghilang, dan suara langkah kaki yang menakutkan itu lenyap. Randy merasakan ada sesuatu yang berubah, seolah-olah kegelapan itu memberikan jalan. Kabut yang tebal mulai mengangkat, dan cahaya bulan muncul, menerangi jalur yang pernah hilang. Randy merasa lega dan sekaligus bingung. Wanita itu, sosok misterius yang menyelimutinya dalam ketakutan, kini tampak semakin jauh, seolah kembali ke tempat asalnya. Terima kasih, ucap Randy dengan tulus, meski sosok itu tidak menjawab. Dia merasa ada sesuatu yang berat terangkat dari bahunya. Randy tahu, dia harus keluar dari hutan ini. Dengan langkah yang lebih pasti, Randy melanjutkan perjalanan. Dia bertekad untuk tidak melihat ke belakang. Setiap langkahnya kini terasa lebih ringan. Dalam perjalanan menuju keluar, dia menyadari bahwa rasa takutnya telah berkurang. Dia tidak lagi terjebak dalam ilusi ketakutan, melainkan berfokus pada tujuan untuk menemukan teman-temannya. Akhirnya, Randy melihat cahaya yang bersinar di kejauhan, cahaya api unggun yang familiar. Dia berlari sekuat tenaga, rasa harapan membara dalam dadanya. Ketika dia mendekat, suara riuh teman-temannya menyambutnya. Dia melihat mereka, terkejut dan khawatir, dengan ekspresi lega saat melihat Randy muncul dari kegelapan. Randy, kami mencarimu, teriak Budi, temannya yang paling dekat. Randy hanya tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Dia tahu, dia telah melewati sesuatu yang mengubah hidupnya. Dalam pertemuan itu, dia merasa bahwa kegelapan yang mengintimidasi kini bukan lagi musuh, tetapi sebuah pelajaran tentang keberanian dan penerimaan. Hutan mungkin menyimpan banyak misteri dan kegelapan, tetapi Randy tahu satu hal pasti, dia telah menemukan cahaya dalam dirinya sendiri, dan tidak akan pernah membiarkan ketakutannya menguasainya lagi. Itulah akhir dari cerita ini. Semoga dapat diambil hikmah dan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.